Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mughirah bin Syu'bah, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, dia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sedang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a, lalu beliau berwudu. Fa'ahwaitu, kemudian aku jongkok di hadapan Nabi, li'anzi'a khuffaihi, untuk melepaskan khuffahnya atau sarung kakinya, kaos kakinya. Faqala, lalu Nabi bersabda, da'huma, tinggalkan keduanya atau biarkan. Fa inni, karena sesungguhnya aku adkhaltuhuma, memasukkannya khuffah itu, tahirataini, dalam keadaan suci dua-duanya. Famasaha, lalu Nabi mengusap alaihima, pada kedua khuffah. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walil arba'ati anhu, dan kepada imam hadis yang keempat daripadanya, dari Al-Mughirah, illan Nasa'iyah, kecuali Imam An-Nasai, anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masaha, mengusap, a'lal khuffi, bagian atas dari khuffahnya, wa asfalahu, dan bawahnya. Wa fi isnadihi dha'fun, dan dalam isnadnya ada yang lemah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bicara tentang mengusap khuffah. Khuffah itu apa? Khuffah itu kalau zaman dulu, zaman Nabi, jadi semacam kaos kaki, sarung kaki, tapi terbuat dari kulit binatang. Jadi kayak sepatu tapi polos, nggak ada alas kakinya, dan dia berfungsi menutupi kaki di musim dingin supaya tidak kedinginan. Orang Arab itu senang pakai khuffah, namanya apa kalau bahasa kita yang pas, sarung kaki tapi terbuat dari kulit. Kalau di kita, kaos kaki terbuat dari kain. Kalau terbuat dari kulit, maka begitu masuk kaki ke dalam kulit, tidak ada udara yang masuk, karena dia pakai kulit binatang, biasanya kulit kambing. Jadi kayak sepatu, apa namanya, sepatu bot gitu ya, sepatu panjang gitu, tapi terbuat dari kulit dan menempel rapat, tidak ada lubang antara sarung kaki dengan kakinya. Posisinya seperti kaos kaki, tapi terbuat dari kulit binatang. Nah, itu namanya khuffah. Kemudian khuffah ini karena memang terbuat dari kulit, udara tidak masuk, maka kaki yang ditutupi oleh sarung kaki ini menjadi nyaman. Bagi orang yang berwudu, bagi orang yang punya wudu, kalau ketika memakai sarung kaki itu dia sudah berwudu, maka tidak mesti harus dibuka dan dicuci kembali kakinya. Berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, bab tentang mashul khuffaini, mengusap kedua sarung kaki. Kata pensyarah kitab ini, ajma'atil ummatu ala jawazi masil khuffaini. Para ulama
sepakat tentang kebolehan mengusap dua khuffa, mengusap dua sarung kaki. Kemudian dalam riwayat hadis ini, satu saat Rasulullah hendak berwudu, posisinya pakai sarung kaki. Lalu oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah, dia jongkok di hadapan Rasulullah untuk melepas sarung kakinya Rasulullah. Kata Rasulullah, nggak usah dilepas, biarin aja. Kenapa biarin aja? Karena ketika aku pakai khuffah ini, aku dalam keadaan berwudu, maka tidak mesti harus dilepas. Kemudian Rasulullah mengusap kedua khuffahnya tanpa dibuka, diusap dengan air, tangan dibasahi air, kemudian diusap seperti mengusap sebagian kepala, kemudian selesai sudah, tanpa dibuka sarung kaki. Qauluhu fa'ahwaitu ila akhirih ay nazalat wada' ismun fi'lun amrun bimakna utruk, ay nazaltu, aku turun, kemudian Nabi melarang, biarin, dakhuma, itu fi'il amr yang bimakna utruk. Tinggalkan, itu artinya utruk, utruk huma ala halihima, yaitu tinggalkan, biarin seperti itu. Fa inni aradtu an amsah alaihima, karena sesungguhnya aku ingin mengusap kepada keduanya. Wa fihi subutul mashi ala khuffain, maka ini menjadi dalil bahwa ketika orang pakai khuffah, dia tidak mesti harus dicopot khuffahnya lalu kemudian membasuh kaki dan memasukkan kembali khuffah. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena sesungguhnya aku memasukkannya kakiku ke dalam khuffah ini, ke dalam sarung kaki ini, kedua-duanya dalam keadaan suci. Artinya Rasulullah berwudu, selesai wudu, dikeringkan kakinya, baru kemudian pakai sarung kaki. Lalu ketika batal, kemudian mau wudu kembali, maka sarung kaki ini tidak mesti harus wa bihi istadalla Syafi'i wa Malik annahu yushtaratu idkhaluhuma tahirataini. Ini menjadi dalil bagi Imam Syafi'i dan Imam Malik, syarat memasukkannya kaki ke dalam khuffah itu dalam keadaan suci. Kalau misalnya tidak dalam keadaan suci, lalu dia mau wudu, maka harus dibuka. Nah, ini pula yang kemudian menjadi dalil ketentuan hukum kepada orang yang memiliki sahibul jabair, orang yang dia bagian dari anggota wudunya dibalut. Misalnya jari kita kena pisau, berdarah, sobek, maka sebelum dibalut lebih dahulu ambil air wudu. Sesudah ambil air wudu, dielap pada bagian yang sobek tadi, lalu ditutup, dibalut. Nanti kalau dia berwudu, anggota wudu yang tidak kena air itu cukup diusap dengan tangan pada posisi basah di atasnya.
karena dia pada saat memasang pembalut pada posisi keadaan suci. Berapa lama masa waktunya boleh mengusap itu? Kalau orang mukim, alal mukim, atas kita orang yang tidak sedang bepergian, itu yaumun walailatun. Yaumun walailatun, satu hari satu malam. Misalnya tadi maghrib dibalut, berarti ketemunya maghrib besok. Sesudah itu harus dibuka dan wudhu kembali. Kalau misalnya kita kena sobek bagian dari anggota wudhu, sesudah wudhu kita datang ke dokter, ternyata yang ngobatin dokternya perempuan, kan nyenggol tangan kita, nyenggol badan kita, berarti batal. Sebagian ulama mengajarkan kita wudhu, sesudah wudhu, karena ada bagian anggota wudhu yang tidak terkena air, maka dianjurkan untuk bertayamum. Jadi sesudah wudhu tayamum ini untuk membayar bagian anggota wudhu yang tidak terkena air wudhu. Paham? Kalau membalutnya punya wudhu, nggak usah tayamum, ya, cukup dibasahi atau dioles bagian anggota wudhu yang tidak terkena air wudhu. Tapi kalau saat membalutnya pada posisi dia sedang tidak punya wudhu, maka harus sesudah wudhu harus tayamum. Nah ini hampir sama, cuman kalau ini tufah, ya, sarung kaki, berarti saat wudhu saja Rasulullah tidak membuka sarung kaki, maka saat sholat berarti sarung kakinya dibuka atau tidak? Wudhu aja nggak dibuka, ya. Padahal itu bagian dari syarat sahnya wudhu, harus membasuh kaki. Kakinya tidak dibasuh, cuman diusap bagian luar dari khufahnya, sarung kakinya. Berarti ketika sholat juga memakai sarung kaki. Nah oleh karena itu ada sebagian kita, orang-orang kita, ketika pakai kaos kaki kemudian masuk waktu sholat, karena pada saat sebelum memakai kaos kaki sudah punya wudhu, ketika dia sholat kaos kakinya tidak dilepas. Sepanjang kaos kakinya suci, bersih, maka boleh. Kalau kaos kakinya tadi saat kencing kecipratan air kencing, berarti harus dibuka. Sekarang kaos kakinya bersih, tapi udah 3 bulan belum dicuci, bagaimana? Boleh dipakai, tapi kesian jamaah yang ada di belakang kita. Kenapa? Karena bau terasi, bau sikil. Nah, kita ibadah jangan sampai mengganggu kekhusyuan ibadah orang. Wa masaha 'alal khuffi wa asfalahu. Qauluhu masaha 'alal khuffi wa asfalahu, wa bihi qala Syafi'i wa ashabuhu al-akmal. Sempurnanya begitu. Jadi yang diusap dari atas, sebut aja ini kaki. Ini kaki. Pakai khufah. Maka yang diusap atasnya, baru kemudian bawahnya. Bawah itu berarti bagian telapak kaki, tapi yang diusap atasnya dulu, baru kemudian bawahnya. Ini kaifiyah tata cara pakai khufah.
Nah, kalau kita pakai kaos kaki, kita wudu pakai kaos kaki, boleh nggak ketika kita batal diusap aja kaos kakinya? Nah, ini menjadi masalah baru. Ya. Kalau khufah itu posisinya rapat, tidak ada udara yang masuk ke kaki, tapi kalau kaos kaki rapat nggak? Kaos kaki ke dalam kaki itu ada lubang-lubangnya nggak? Kira-kira kalau orang pakai kaos kaki nyelup di air, kakinya rembes ke dalam? Rembes, berarti nggak bisa. Ya. Tapi kalau khufah karena posisinya rapat, misalnya orang pakai khufah dia nginjek air, itu nggak bakal rembes ke dalam kaki. Maka sebagian besar ulama mengatakan kalau orang wudu pakai kaos kaki, kemudian dia batal, lalu mau wudu kembali, maka kaos kakinya harus dibuka. Kenapa? Karena nyerap udara ke dalam kaki. Ini kan supaya jelas, paham. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Ali radhiyallahu anhu qala. Hadis riwayat dari sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, qala, dia berkata, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la." Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi, akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Jadi ini ucapan Sayyidina Ali, tetapi yang diucapkan oleh Sayyidina Ali apa yang beliau lihat tentang cara wudunya Rasulullah ketika pakai khuffah. Karena itu sebagian ulama menempatkan ucapan Sayyidina Ali yang seperti ini masuk pada kategori hadis. Sebagian ulama lain menyebutnya bukan hadis tapi asar, karena tidak ada kalimatnya bahasanya Rasulullah, seluruhnya bahasanya dari Sayyidina Ali. Tapi karena ini terkait dengan hukum khuffah, maka oleh Imam Nawawi dimasukkan dalam golongan dari hadis yang terkait dengan khuffah. Apa kata Sayyidina Ali? "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la." Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi, akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, seandainya orang beragama itu pakai pendapat atau lewat pemikiran orang per orang, lakana, maka adalah asfalul khuffi, bawahnya khuffah, bawahnya sarung kaki, aula bil mashi, lebih utama diusap, min a'lahu, daripada atasnya. Tetapi aku melihat Rasulullah SAW mengusap sarung kakinya pada bagian atasnya. Jadi kita beragama itu pakai dalil akal apa pakai dalil nakal, pakai dalil kata kita apa dalil dari Rasulullah. Maka kalau bicara tentang hukum agama, orang bilang menurut saya itu sesungguhnya tidak pas. Menurut saya begini nih, hukumnya begini. Lah menurut saya kamu itu siapa? Wawasan ilmu kamu sudah sampai di mana? Pengetahuanmu tentang Quran hadis sampai di mana?
kok berani mengatakan kata saya? Kata saya aja nggak boleh, ya. Apalagi pakai bahasa mungkin begini kan? Nggak ada bicara tentang hukum pakai bahasa mungkin, nggak boleh. Ya. Maka ulama-ulama zaman dahulu ketika menerangkan tentang hukum itu dicari dalil. Oh, menurut imam ini begini, begini, begini. Menurut imam ini begini, begini, begini. Kenapa kok bisa berbeda? Ini loh, ilatnya ini, sebabnya ini. Maka kemudian turun ketentuan hukum yang berbeda. Saya kasih contoh. Najisnya anjing menurut Imam Syafi'i adalah najis mughalladh, najis besar. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, ya, itu najis biasa, bahkan bisa disebut tidak najis. Dari mana dalilnya? Suatu ketika Rasulullah sedang di masjid dengan para sahabat. Masjidnya zaman Rasulullah jangan dipahami kayak masjid kita sekarang seperti ini. Ada temboknya, ada pintunya. Masjidnya kan cuma kotak, patok 4 aja, 4 sudut. Alas kaki alasnya juga masih pakai pasir, ya, tidak pakai marmer atau pakai keramik, atau udah keramik tambahin karpet. Ini terlalu cakep dibanding dengan masjid zaman Rasulullah. Ada seekor anjing melewati masjid. Kemudian Rasulullah membiarkan, tidak menyuruh sahabatnya untuk mencuci atau membersihkan, ya, tempat yang dilewati oleh anjing. Kata Imam Abu Hanifah, ini menunjukkan bahwa anjing tidak najis. Benar juga, kalau najis berarti Rasulullah nyuruh bersihkan. Tapi menurut Imam Syafi'i, tar dulu. Kenapa Rasulullah tidak menyuruh sahabatnya untuk mencuci bekas yang dilewati oleh anjing? Karena tempatnya kering, anjing yang lewat kering, maka tidak meninggalkan bekas najis. Coba kalau salah satunya basah atau dua-duanya basah, maka pasti disuruh untuk membersihkan. Ini namanya istidlal, mengambil dari hukum, ya, dari sumber dalil yang sama, dalam interpretasi pemahamannya para imam mujtahid itu bisa berbeda-beda. Seperti misalnya zaman dulu orang pergi haji itu dikawal, karena yang bisa pergi haji orang kaya, mau orang Indonesia atau orang ya sekitar Arab sana, pergi haji naik onta, itu dikawal. Jadi sewa bodyguard. Sebab kalau nggak dikawal di perjalanan bisa dirampok. Nah, sekarang pengawal yang dibayar ini ketika nganter orang berangkat ibadah haji, dia wajib haji apa enggak? Wajib haji enggak apa enggak? Ya. Kan dia diupah. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau upahnya cukup, lalu kemudian bisa buat memberikan nafkah keluarga, lalu kesempatan untuk berhaji ada, maka dia wajib berhaji. Tapi kalau tidak, karena lebih mementingkan keselamatan orang yang membayarnya, maka dia tidak wajib haji. Kata imam yang lain, sekalipun dia orang diupah, sekalipun upahnya sedikit, kalau sudah masuk kota Mekah berarti dia wajib haji, sekalipun dia orang yang diupah. Ini kan dari satu dalil, kemudian cara pemahamannya bisa berbeda. Nah, agama itu tidak pakai akal atau tidak pakai pendapat,
tapi agama itu mengambil dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluddin la birra'yi baliddin bin naqlis sahih bin naqlis sahih min sahih syariah yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang menjalankan agama itu tidak pakai pendapat, tapi menggunakan dalil yang sahih yang datang dari Rasulullah. Sebab kalau pakai pendapat orang pasti berbeda-beda. Wa qala al-Qari min al-Hanafiyyah, berkata Imam Al-Qari dari mazhab Hanafi, i'lam annal aqlal kamila tabi'un lisyar'i. Ketahuilah bahwa akal yang sempurna adalah akal orang yang mengikuti syariat Islam. Li'annahu ajizun an idrakil hikmatil ilahiyyati, karena sesungguhnya akal itu bisa lemah dari menangkap hikmah ilahiyah. Fa'alaihi ta'abbudul maksud bimuqtadal ubudiyah, maka orang dalam ibadah khusus itu harus mengikuti dalil yang ada, nggak boleh pakai cara sendiri. Misalnya aturan sholat itu awalnya takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, kemudian baca Fatihah, baca surah, terus rukuk, yang dibaca rukuk ini, bangun dari rukuk yang dibaca ini, sujud dibaca ini, kan udah baku itu yang kita biasa ikuti. Lalu kita ambil pendapat sendiri, itu kan yang kita baca pakai bahasa Arab, saya nggak tahu artinya, saya ganti aja pakai bahasa Indonesia. Logikanya kalau pakai bahasa Indonesia lebih paham. Kalimat Allahu Akbar diganti Allah Maha Besar, misalnya gitu ya. Atau misalnya pakai bahasa Jawa, Gusti Allah kamu aku. Tapi kalau orang Padang begini, Allah nanggada, ya kan jadi aneh. Maka tetapkan pakai bahasa yang baku, tetapi kita mempelajari, mengetahui tentang artinya. Jangan kemudian ngambil logika, kan lebih enak pakai bahasa kita, jadi kita paham apa yang kita baca. Logika akal boleh begitu, tapi syariat tidak boleh mengikuti logika akal. Contoh lain, peristiwa Isra Mi'raj itu kalau yang bicara akal masuk akal nggak? Enggak. Ya. Rasulullah berjalan hanya sebagian kecil dari malam, dari Mekah ke Al-Aqsa, dari Al-Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, melewati 7 langit sampai ke Rafiqul A'la, lalu dapat perintah sholat 50 waktu menjadi 5 waktu, turun ke bumi dalam waktu tidak ada semalam, bahkan kurang dari 1/3 malam. Kalau akal yang bicara tidak akan masuk akal. Tapi karena ini syariat, maka yang bicara adalah iman. Ketika yang bicara iman, maka kudu yakin, sebab Rasulullah tidak jalan sendiri, tapi Rasulullah diperjalankan oleh Allah. Semut dari Gang BB sampai Kincir itu jalan kira-kira berapa jam baru sampai? Mungkin 3 hari atau mungkin seminggu. Tapi semut itu nempel di motor saya. Jalan ke sini berapa menit? Paling 5 menit sampai. Itu berarti semut berjalan apa diperjalankan? Nah, itu berarti bahasa iman. Iman yang bicara. Dalam beragama, maka ukurannya adalah iman yang menggunakan syariat ajaran agama. Sehingga tidak selamanya pakai akal.
Nah, maka kata Sayyidina Ali, kalau orang pakai pikiran, pakai akal, khufah itu, sarung kaki itu mestinya yang diusapkan bawah, karena bawah yang pasti kotor sebab buat jalan. Tapi kenapa Rasulullah yang diusap adalah yang atas, bukan yang bawah? Nah, berarti kita mengikuti Rasulullah, bukan mengikuti cara akal kita. Maka orang beragama kalau diakal-akali, sementara akal kita itu kadang tertipu, bisa berbalik kita dalam memahami agama. Tapi kalau bicaranya adalah dalil dasar dari Quran hadis, lalu kemudian yang bicara iman, maka kita pasti akan mengikuti. Sholat itu gunanya apa sih? Ya, kalau sholat gunanya supaya hidup di dunia itu kaya, buktinya banyak orang yang nggak sholat tapi kaya. Apa gunanya sholat? Nah, syariat mengatakan aqimis sholat lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Maka gunanya sholat adalah mengingat Allah. Lalu apa nggak bisa mengingat Allah selain dengan sholat? Emang nggak bisa mengingat Allah selain daripada sholat? Ya bisa, tapi bahwa sholat adalah cara mengingat Allah yang paling sempurna. Kesempurnaan orang dalam mengingat Allah lewat sholat yaitu di saat kita sujud. Saat kita sujud, kita ini merendahkan diri di hadapan Allah. Saking rendahnya, kepala yang terhormat itu ditempatkan di bawah, bahkan lebih tinggi, masih lebih tinggi pantat kita daripada kepala kita. Nah, itu kan namanya syariat. Kalau cara akal, kenapa orang harus sujud? Nah, jadi itu namanya dalil naqli, dalil yang bersumber dari syariat ajaran agama. Wa qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, "Lau qultu birra'yi la aujabtul ghuslu bil bauli li'annahu najasun muttafaq alaih wal wudu bil maniyyi li'annahu najasun mukhtalafun fi." Kata Imam Abu Hanifah, kalau aku boleh berpendapat dan pendapat orang itu bisa diterima, maka kalau orang kencing aku wajibkan mandi, sebab yang keluar benda najis. Dan ketika orang keluar mandi, aku wajibkan wudu, sebab yang keluar benda suci. Ya kan? Kalau kencing keluarnya benda najis. Kalau cara akal, kata Imam Hanafi, aku akan perintahkan orang yang kencing wajib mandi. Orang yang keluar mani cukup dengan wudu, karena air mani itu suci. Tapi kenyataannya orang kencing wajib mandi nggak? Enggak. Orang keluar mani wajib mandi. Nah, itulah syariat agama. Sehingga kita ini nurut ngikutin tuntunan agama. Agama perintahkan sholat, ya udah sholat aja gitu. Perintahnya sholat khusyuk, tapi kita belum khusyuk dalam sholat, apa kemudian nggak sholat? Tetap harus sholat sekalipun belum khusyuk. Maka anggap saja sholat kita setiap hari ini sedang latihan sholat kita supaya khusyuk. Lepas dari nanti di hadapan Allah sholat kita diterima atau tidak diterima, itu urusan Allah. Kan sudah pernah saya contohkan. Kunci saya hilang, kunci motor. Saya ngomong sama Pak Rahmat, kunci saya tadi hilang di samping mesin situ. Tolong dong cari. Beliau jalan, ketemu. Saya senang karena dia sudah nurut.
Beliau jalan, dicari, nggak ketemu, lapor ke saya, Ustaz, mohon maaf, udah saya cari muter-muter nggak ketemu. Ya, kita terima, karena dia sudah mengerjakan. Yang ketiga, disuruh, tolong dong cariin kunci saya tuh tadi jatuh di situ, nggak ketemu-ketemu. Oh enggak, saya ada keperluan lain. Bagaimana kata kita? Nah begitu kira-kira. Orang sudah sholat, urusan sempurnanya sholat, urusan Allah. Yang penting kita sudah kerjakan. Lain hal kalau orang Allah perintah kita sholat lalu kita tidak sholat, berarti kita sudah membangkang perintah Allah. Wa amma ma kana min al-umur al-aqliyati wal ijtihadiyati, adapun terkait dengan perkara-perkara yang memang harus rasional dan perkara yang ada pada posisi jihad, ya, harus menentukan hukum. Faqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah telah menjelaskan biqaulihi dengan sabdanya, man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kata Rasulullah, siapa yang berijtihad, berpendapat, kemudian pendapatnya benar, maka dia mendapati 2 pahala. Kalau pendapatnya salah, sedangkan pendapatnya sudah mengambil dalil dari Quran hadis, maka dia mendapati pahala 1. Ini wilayah ijtihad. Misalnya begini, sahabat Mu'adz diutus sama Rasulullah ke satu daerah. Rasulullah nanya, wahai Mu'adz, akan kau gunakan apa ketika menghukumi umat di situ, sementara kamu jauh dari aku? Maka kata Mu'adz bin Jabal, aku akan menggunakan kitabullah wa sunnati rasulih. Aku akan menggunakan dasar Quran dan hadis. Fa in lam tajid, kalau kamu tidak temukan dalam Quran dan hadis, bagaimana? Maka dia mengatakan bironi, aku akan mengambil ketentuan hukum lewat pendapatku. Pendapat yang kembali kepada cara berpikir Imam Al-Qari, bahwa orang yang akalnya sehat, maka ketika dia berpendapat tetap mengambil dasar-dasar dari syariat ajaran agama. Nah di sini kemudian oleh orang-orang zaman sekarang disebutnya adalah kearifan lokal. Paham kearifan lokal? Seperti misalnya, ini kan mau perayaan Natal. Kita umat Islam itu dilarang untuk mengikuti perayaan Natal. Hukumnya haram umat Islam mengikuti perayaan Natal, karena itu hari raya umat lain. Sementara kita punya hari raya sendiri, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Lalu bagaimana kalau mengucapkan selamat Natal? Nah, ini kan menjadi wilayah yang berselisih, berbeda pendapat antara satu dengan yang lain. Bagi saya secara pribadi, karena saya tidak punya keluarga dan saudara yang beragama Kristen, saya tidak perlu mengucapkan selamat Natal, karena nggak ada kaitan. Tapi bagaimana bagi saudara, bagi seseorang yang dalam keluarganya itu ada yang Islam, ada yang Kristen, sementara di saat Idul Fitri, Idul Adha, yang Kristen datang mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Nah, sementara si saudara yang Kristen ketika Natal, saudara yang Muslim datang juga ke sana, ya kan? Kan seperti itu. Nah, ini kan wilayah-wilayah yang dibutuhkan kearifan lokal. Maka untuk kehati-hatian kita, ya cukup dikatakan selamat ya, selesai. Ya. Sampai di sini selamat ya, nggak tahu yang selamat yang mana. Ya. Kalau kita ingin cari selamat.
Tapi kalau umpamanya terlanjur memang harus mengucapkan selamat Natal, ya, kalau kata Profesor Dr. Quraisy Shihab, Natal dipahami dalam Islam adalah kelahiran Nabi Isa, bukan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak masuk dalam akidah, maka boleh bagi orang-orang yang memang terkait dengan agama Kristen. Nah, kalau kita nggak ada kaitannya, ngapain kita ucapin selamat? Ya, nyari apa? Ya. Nanti ujung-ujungnya nyari amplop, ya, datang ke orang-orang Kristen, selamat Natal ya, dapat amplop, selamat Natal ya, dapat amplop, ya. Kayak gongsi pacai ya. Kalau orang datang kan gongsi pacai keluar amplop merah, ya. Datang lagi soal gongsi pacai keluar amplop merah. Berarti itu nyari dunia, nggak perlu bagi kita. Kalau tidak ada keterkaitan secara langsung, maka sebaiknya bagi kita tidak usah mengikuti. Jangankan perayaan Natal, mengucapkan selamat Natal pun kalau tidak ada kepentingan maka tidak usah. Nah, seperti itu. Nah, kembali pada hadis ini, karena Rasulullah mengusap khufahnya itu atas bukan bawah, maka ini menjadikan dalil bahwa hukum agama itu rujukannya kembali kepada apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan wa kulluhum min Rasulillahi multamisun. Semua tentang amalan agama mengambilnya dari Rasulullah SAW. Sehingga orang tidak boleh mengambil hukum sendiri, kata saya, atau mungkin begini, mungkin begitu. Nggak boleh. Kenapa? Berarti ada keraguan pada diri kita tentang beragama. Apalagi kemudian itu dijadikan pendapat supaya orang lain mengikuti kita. Berarti kita dolun mudillun, kita tersesat dan kita bisa menyesatkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi